Gusti kang murbeng dumadi paduka kang astawa kawula umur kadhawuh arep golek apa kok uber-uberan padha ngoyak apa padha ngoyak apa kok cekel-cekelan kabeh domen maksudnya manungsa kelangan derajat titah ra paham martabate donga kapan kabule arep golek apa kok uber-uberan padha goyang apa padha goyang apa kok cekal-cekalan Oke, kita bersabar untuk memberi aplaus, salut dan selamat kepada 63 tahun Desa Bimo Martani. Kita juga jangan terlalu beringas, terlalu sedih juga, ngalu-alu. Fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim. Itu surat Al-Kahfi ayat 6, gimana Pak Muzamil? Kalau Anda mendapatkan sesuatu yang menggelisahkan, Allah mengatakan fala'allaka baqi'un nafsaka ala atharihim. Bisa jadi kamu akan membunuh dirimu di belakang mereka ilam yakunu mu'minin karena mereka tidak beriman. Nah, jadi kalau ada orang yang tidak beriman terhadap sesuatu hal, artinya tidak beriman kepada Allah sehingga logikanya juga tidak mempercayai atau bersikap tidak seharusnya kepada sesuatu hal. Terus Allah bilang, aku harus mati, harus bunuh diri apa piye gitu ya kalau bahasa Betul. Jawanya ya. Iya. Fala'allaka baqi'un nafsaka. Harus bunuh diri apa piye, mergo sedih kan gitu. Nah, tadi aku dinyek karo Gusti Allah kaya ngono ki ati ora lah, ora bunuh diri lah gitu. Bunuh wong ya apa meneh ora lah. Saya tetap semua yang buruk-buruk dalam hidup kita adalah sumber energi. Energi itu kita olah menjadi cahaya sebagaimana listrik ini. Listrik ini positif dok, enggak bisa, harus ada negatifnya. Negatifnya kita olah bersatu dengan yang positif menjadi cahaya. Jadi hidupmu harus punya pengolahan menjadi cahaya bagi keluargamu dan siapapun saja. Apa wae sing kok trimo kudu keolah dadi sumber energi dan akan memancarkan cahaya keluar diri Anda. Ngono ya kira-kira ya. Oke. Sekarang karena lagunya banyak kita bagi dua ya teman-teman Kiai Kanjeng. Sekarang
Mbak Novia langsung saja, setelah itu kita dolanan, kita mohon kepada Pak Gunawan dan Bapak yang lain menjadi bawaslunya. Ya. Mbak Novia saya persilakan menyapa para hadirin karena ada ralat gini Mbak Novia, tadi Pak Kapolsek mengatakan, wah Canu ini jadwal ini dan iso rong tahun. Sebenarnya Pak Kapolsek itu tidak salah. Di Kiai Kanjeng ini bukan bisnis, bukan profesional, tapi rembug kowe arep gawe apa. Nek jadi nilainya bukan hanya nilai teknis. Nek pancen kuwi apik ya, dinggo wong akeh, maka dimudahkan oleh Mas Zaki, oleh Kiai Kanjeng. Jadi iso 3 dina wae iso kok. Asal memang ada peluangnya. Kalau malam ini itu cukup 3 minggu. Sebab Kiai Kanjeng tidak akan nginden wong nganti rong sasi ora wani. Gek wis urung mati po rong sasi meneh. Jadi kita tidak mau menjanjikan siapa-siapa. Pokoknya didelok nek pancen Allah ikut bekerja, Allah yang mentakdirkan. Kalau memang ini baik bersama-sama, semua faktornya terpenuhi, terutama faktor gebiar untuk masyarakat, ya, kegembiraan untuk masyarakat luas. Nyunat kewe ora apa-apa kok. Kiai Kanjeng gelem teko asal dinggo wong akeh. Kan gitu. Angger ngundang wong akeh Kiai Kanjeng gelem. Dan itu urusannya bukan nomor 1 uang berapa. Nomor 1 adalah kowe duwe apa, isomu apa. Kira-kira iso kedadian ora karo sing aku iso. Kalau kita gadukkan kira-kira ya wis pantes lah yuk gawe bareng-bareng, maka kita akan lakoni. Saya pro Republik Indonesia, kurang cetha apa piye? Gitu loh. Saya pro Republik Indonesia. Aku apik karo kowe, aku cinta karo kowe kurang piye? Aku ora njaluk apa-apa karo kowe. Aku ora njaluk kowe dadi mantuku. Ora njaluk apa-apa lho aku iki, belas ora njaluk apa-apa. Aku iki mengekeki lho sak iso-isoku lho. Ya ning ya dikeki mangan enak kae mau Pak ya, alhamdulillah matur. Ning ora tak pangan aku belajar dari Pak Nevi. Saya tidak makan. Tadi ya tak makan ming dudu tok. Sego sithik terus tak kek dudu nyeklus lombok sip. Karacar. Lawuh ya ora. Nek Pak Nevi kan sembarang. Sak tisu-tisune barang tuh. Ayo sekarang wong desa ya ta. Nek disuguhi ning hotel kae kan ya piringe wis ana tisune terus ndhuwure ana sendok garpu njur dheke nggawa terus dheke ora sadar nek ana tisune dileboni sego, dileboni sayur. Sop lho kok ana tisune. Tolah-toleh wah mbangane konangan wis diwaduk wae ya dipangan. Mbak Kiol, yes, ya Allah, kita sangat bahagia. Kita tidak ingin kehilangan Pak Nevi. Kita harus punya Pak Nevi sampai kapanpun saja. We love you Pak Nevi, we love you, gitu ya. Jo nyanyinya kapan ini? Aku wis mikir ya, aku wis mikir iki. Iki bojoku asu kok. Ya, Mbak Viani ngomong ngono kuwi. Jare kon nyanyi ngomong meneh, kon nyanyi. Nanti dikritik sama Rampak. Rampak mesti ngono kuwi, ayah itu selalu gitu, mempersilakan ini tapi ngomong dhewe gitu. Wah, satu lupa gitu. Nanti saya mesti ini Rampak ikut streaming mesti gitu dikritik saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak dan Ibu semua, kita semua mengikuti agama Islam gitu ya. Kan untuk kita jadikan pedoman dalam hidup, gitu ya Bapak dan Ibu. Islam itu sebagai Al-Quran, itu sebagai petunjuk bagi kita semua. Petunjuk untuk apa? Untuk menjalani kehidupan. Kehidupan itu kan banyak Bu. Mulai dari bagaimana kita bersaudara dengan ya. Bagaimana anak kepada orang tua kepada anak, kakak kepada adik, adik kepada kakaknya. Terus setelah berkeluarga, istri kepada suami, suami kepada istri. Terus kita bertetangga, gitu ya. Bertetangga, bagaimana kita dengan tetangga. Itu petunjuknya kan ada dalam Islam. Kita mengikuti Islam untuk itu. Kemudian kita berdagang. Kalau seperti siapa ini Mas Saiful berdagang.
Ini kan dia kalau orang Islam kan terikat dengan ajaran Islam. Bagaimana dia berdagang tapi mengikuti petunjuk dari Islam. Terus ada yang bertani. Bertani juga kalau Islam terikat dengan ajaran Islam, bagaimana bisa mengikuti bertani ala Islam. Nah, kemudian selanjutnya jadi pejabat, gitu ya. Kalau dia memang orang Islam kan juga mestinya bagaimana menjalankan wewenang dalam jabatannya itu mengikuti ajaran Islam. Nah, nanti Islam itu akhirnya menjadi titik temu. Meskipun jenengan berbeda-beda, ada yang petani, ada yang pedagang, ada yang gojek, gitu ya, ada yang rental, ada yang pejabat, ada apapun. Tapi karena sama-sama Islamnya kan akhirnya ketemu. Terus ada pilihan lurah, ya, ada pilihan lurah, ada pilihan bupati, ada pilihan presiden. Nah mestinya karena sampean sama-sama Islamnya kan ketemu. Siapapun dukungannya sampean, baik sampean misalnya ada pilihan Bupati Sleman, ini Sleman ya. Misalnya ada 3 calonnya, saya dulu punya teman di Sleman Pak, yang nyalon Bupati 3 kali tapi gak jadi terus. Itu Pak Hafid Asrom, itu sahabat saya, Dr. Hafid Asrom. Sudah tak kasih tahu Pak Hafid gak usah, gitu ya. Tapi dia tetap ya gak apa-apa coba-coba gay, oke gak apa-apa. Itu ya. Dan terus, nah mungkin dukungannya kepada berbeda-beda, nomor 1, nomor 2, nomor 3 kalau 3. Nah sekarang presiden ada 01, ada 02. Itu kan sesuai dengan apa kemantapannya sampean. Tetapi karena sampean Islam, gitu loh. Baik yang 01 maupun 02 kan satu saudara, ya apa enggak? Innamal mu'minuna ikhwatun. Semua orang beriman bersaudara, apapun pilihannya. Nah, tapi akhir-akhir ini jadi aneh. Aneh itu apa ya? Aneh. Mestinya Islam itu ditaruh di atas segalanya. Baik politik, ekonomi, budaya, pertahanan, pendidikan, kesehatan. Sekarang tuh Islam tuh enggak, maunya ditaruh di bawahnya. Wah kayak sakjane Islam loh, tapi sayang 01. Nah itu. Sakjane kayak loh, Islam saya yang dia 02. Loh piye? Kan kebalik, ya apa enggak? Jadi meletakkan pedoman ini terbalik. Kok jadi pilihan, jadi ukuran nilai? Mestinya ukuran nilainya adalah Islam. Silakan Anda 01, tapi harus setia kepada Islam. Kan begitu? Silakan ada 02, tapi harus setia kepada Islam, lek pancen wong Islam. Nah, lek pancen wong Indonesia, silakan 01, tapi harus setia kepada Pancasila, Bhinneka Tunggal Ika, Undang-Undang Dasar 45. Kan begitu mestinya. Ya kan enggak? Tapi sekarang enggak. Oh ini orang Indonesia, tapi sayang 02. Terus piye? Yo hajar aja. Rapopo. Nah 02-nya juga begitu. Itu sedulur Indonesia sakjane, tapi 01 ya. Piye? Wah, antem yae. Nah ini masalah. Jadi orang sekarang enggak tahu mana pedoman, mana sebetulnya sesuatu yang sifatnya taktis. Gitu ya. Nah, terus sampean satu desa apa ini? Bimo Martani. Kan ada paugeran di Bimo Martani. Bagaimana orang Bimo Martani bisa bareng-bareng bisa membangun Bimo. Ini Bimo ini top loh, Pak. Bimo loh. Bukan bis Bimo ini. Bimo itu kan apa? Dalam bahasa. Werkudara. Oh, Werkudara. Oh, di sini ada kakinya Bimo. Apa? Tapak tilas kaki Bimo. Jadi Bimo pernah ke sini dulu. Oh. Top. Oh, dalam sejarah ya. Setahu saya Bimo itu mencari guru ke Perang Tritis dulu. Dewa Ruci itu kan di sana. Mencari guru sampai nyelam ke samudra Kidul itu ketemu siapa? Guru sejati Bimo
Itu ya kan? Nah, oke. Nah, tapi ini kan mestinya apa? Bagi orang Bimo Martani, kan Bimo Martani yang nomor 1. Ya apa enggak? Boleh Anda 01 boleh, 02. Tapi karena podo-podo wong Bimo Martani. Nah, gitu loh. Yo ayo kita memajukan Bimo Martani. Bimo itu adalah bagian dari Pendowo Limo, gitu ya. Jadi Bimo harus Pendowo Limo, Arjuna harus Pendowo Limo, juga Puntadewa atau Yudhistira, Nakula Sedewa harus Pendowo Limo. Artinya secara ilmu fakultatif dan parsial, Bimo itu lambang kayak Sayyidina Umar, ketegasan, keteguhan. Kalau Yudhistira lambang dari keluasan, kelembutan dan kedalaman batin, kesucian. Kalau Arjuna lambang dari keluasan budaya. Kalau Nakula Sedewa lambang dari keseimbangan. Jadi Bimo harus punya keutuhan Pandawa. Semua anggota Pandawa harus punya keutuhan Pandawa. Jadi Bima tidak bisa berdiri sendiri. Jadi orang Bimo Martani harus juga punya kelembutan dan kesucian si Yudhistira. Harus punya keteguhan Bima, harus punya keluasan Arjuna, dan harus punya keseimbangan Nakula Sedewa. Kira-kira gitu, sama dengan Tomboati, ora iso siji tok, kudu kelima-limanya kita lakukan bersama-sama. Kira-kira seperti itu. Nah, selama kita belajar dari barat, semua jadi fakultatif tok. Nek wis pertanian tok. Nek wis ekonomi tok, kan begitu. Enggak, kita harus universal, kita harus universitas. Semua berada dalam sebuah keseluruhan dan keutuhan. Kira-kira gitu Pak. Oke. Pak Muzamil. Itu sebetulnya yang mau saya sampaikan. Cuma saya tidak ahli wayang, tahunya hanya Bimo saja. Nah, jadi kita itu sekarang ini pedoman itu terbalik. Jadi pedoman itu gara-gara politik dijadikan nomor 1, maka politik itu menjadi nilai. Mestinya politik itu harus patuh kepada nilai. Ya apa enggak? Politik itu bukan nilai. Jadi 01, 02, 03, 04 itu bukan nilai. Itu harus patuh kepada nilai. Kalau Islam kepada ajaran Islam, kalau Indonesia kepada Pancasila, Undang-Undang Dasar 45 dan seterusnya, kan begitu ya. Nah, kan mesti Pak begitu. Muzamil, tolong dijelasin. Sebenarnya urusannya dua yang rakyat itu kurang menetapkan dari dalam dirinya. Satu, bedanya tujuan sama alat. Goyah sama pasilah. Ya. Nomor 2, afdholiyah, ya, akmaliyah. Jadi apa yang skala prioritas tertinggi apa, kedua apa, ketiga apa. Jadi misalnya kalau dalam keindonesiaan, yang nomor 1 ya Indonesia. Ya. Anda boleh Gerindra, Anda boleh PDIP, tapi tetap menomorsatukan Indonesia. Indonesia. Jadi Anda mau milih 01 enggak ada masalah, 02 enggak ada masalah, enggak usah berdebat antara pemilih 01, 02, itu urusan di dalam TPS ya. Kalau nanti ternyata yang jadi bukan yang Anda pilih, Anda harus sadar bahwa loh, saya kan tidak tahu segala-galanya. Mungkin pengetahuan saya memang keliru. Ya, akhirnya yang jadi bukan yang saya pilih, enggak apa-apa hidup seperti itu. Memilih istri aja belum tentu tepat seperti yang kita maui kan begitu. Dan yang tidak kita maui belum tentu tidak baik. Ya, asa antukrihu syai'an wa khairul lakum wa asa antuhibu syai'an wa huwa syarrul lakum, itu rumus dasar kita. Jadi ibu-ibu bapak sekalian, nomor 1 kudu duwe skala prioritas. Jadi nek NU Muhammadiyah itu nomor 2, yang nomor 1 Islam. Islam kan gitu aja terus NU ini dadi agama, Muhammadiyah dadi agama. Demikian juga 01, 02 itu nomor 2, yang nomor 1 adalah Indonesia. Nah, saya kemana-mana sampai 4067 titik menomorsatukan Indonesia. Anda berdaulat untuk memilih 01, 02, monggo dipilih masing-masing, saya tidak masalah. Dan Anda jangan mempermasalahkan saya pilih siapa, itu kan luber, asas apa jenenge? Langsung, umum, bebas, rahasia. Jadi kenapa kita perdebatkan satu sama lain? Kenapa kita memusuhi orang lain hanya karena beda pilihan, kan begitu? Wong itu sudah dijamin oleh luber kan gitu. Ya. Jadi soal apa skala prioritas ini loh yang kita sering keliru Pak Muzamil. Betul, iya. Gitu. Nah, teman-teman sekalian, monggo kita kembali kepada asas. Nah, iya. Nomor 1 itu Islamnya. Ya. Kalau Indonesia nomor 1 Indonesianya. Sekarang antara Islam dan Indonesia sama yang di nomor 1 kan loh, beda. Indonesia itu wilayahnya, Islam nilainya. Betul. Kita rumuskan menjadi Pancasila. Kenapa? Karena ada orang Kristen, ada orang Buddha, ada orang Hindu. Kita jangan pakai bahasa Islam, asal substansinya tetap Islam. Apa yang tidak Islam di Indonesia?
dari Pancasila, dari UUD 45, semua Islam. Meskipun jangan pakai peci, kan gitu. Itu kan soal sopan santun budaya saja. Tapi sebenarnya substansinya sama, karena Pancasila tidak lahir kalau tidak ada Islam. Karena seluruh kata-kata dan hikmah nilai di Pancasila itu lahirnya dari Islam, baik tauhid, sila pertama, terus sila kedua, 3 sampai 5 semuanya adalah Islam aslinya. Tetapi kita tidak boleh sebut Islam. Kenapa? Karena kita hidup dalam budaya yang ragam dan bersama-sama. Tidak boleh menyakiti satu sama lain. Salahnya HTI adalah memakai kata khilafah sebagai satuan yang padat, sehingga semua yang lain akhirnya menolak. Padahal yang ditolak bukan khilafahnya, yang ditolak adalah tafsirnya HTI terhadap khilafah. Nah, kita jangan keliru, kita orang desa harus lebih pintar daripada orang kota, kita orang bawah harus lebih pintar daripada orang atas. Karena semua yang membuat kita congkrah dan pecah belah adalah dari atas. Nah, kita orang desa kita jaga persatuannya, gitu ya Pak Muzamil. Betul. Monggo yang afdholiyah sama wasilah goya. Ya. Jadi Bapak dan Ibu semua, jadi ada sesuatu yang tujuan, ada namanya goya, gitu ya. Terus ada sesuatu yang alat untuk mencapai itu tujuan, gitu ya. Jadi Indonesia itu tujuannya apa? Indonesia itu tujuannya adalah tercapainya negara Republik Indonesia yang merdeka, bersatu, berdaulat, adil dan makmur. Itu tertera dalam pembukaan Undang-Undang 45. Nah, itu tujuannya. Nah, masalah untuk itu terus kita bikin, nah, peraturan, bikin partai, bikin apa, tapi terus harus tidak boleh mengorbankan tujuan. Nah, itu. Sama kalau dalam Islam, ya Islam itu tujuan kita. Ya. Supaya Islam bisa berkembang, ada yang mendirikan NU, ada yang mendirikan Muhammadiyah, macam-macam. Nah, tujuannya adalah bagaimana Islam itu supaya bisa menyebar, bisa dilaksanakan. Nah, ini tidak boleh terus yang alat ini lebih ditinggikan daripada tujuan. Bahkan Islam sendiri itu sebetulnya bukan tujuan. Ya. Islam sendiri itu sebetulnya adalah jalan untuk mencapai ridho Allah Subhanahu wa taala. Maka yang paling penting itu adalah bagaimana ridho Allahnya itu. Gitu ya. Oleh karena itu kita harus bertoleransi gitu. Itu saya kira Bapak dan Ibu semua ya. Jadi afdholiyah tadi beliau menyebutkan harus ada apa yang skala prioritas. Oke, tepuk tangan untuk Pak Muzamil. Bismillahirrahmanirrahim. Saya ingatkan satu hal bahwa kita kalau mendidik anak kan gini, sok-sok gue pengen dadi apa? Gitu kan? Semua nanya-nanya gitu, guru TK, Pak Camat, Presiden, semuanya, sok-sok gue pengen dadi apa? Ini saya tidak menyalahkan tapi rada bahaya gue. Jadi menekankan pada jabatan atau eksistensi, tidak menekankan pada akhlak atau perilaku gitu loh. Jadi sekarang saya tanya, kalau Anda jadi presiden itu sukses atau belum sukses? Sekarang kan jadi presiden sukses, wah wis mencapai jadi presiden loh, urung. Gue jadi sarjana durung sukses, gue isi input. Gue rajin sholat, gue urung sukses kok. Gue sukses nang Allah, urung sukses nang menungso. Sukses nang menungso nek wis tanha anil faksha wal mungkar. Anda jadi presiden itu sukses kalau sudah membuktikan bahwa dengan jabatan presidenmu engkau bisa menyejahterakan rakyat. Itu baru outputnya, baru suksesnya. Kalau jabatan presidennya belum sukses. Karena itu wasilah bukan wasilah. Jadi pejabat itu wasilah bukan goyah. Ya termasuk pinter ngaji wis lunga kaji. Kuwi durung goyah, durung mencapai tujuan. Tujuannya adalah dengan Anda menjadi seorang haji, Anda kemudian meningkat manfaatnya kepada masyarakat. Itu baru sukses. Itu pedoman dimaknya seperti itu. Maka saya juga tidak pernah peduli sama wasilah saya. Anda mau nyebut saya budayawan, aku enggak masalah. Sok-sok ono sing nyebut Kiai Haji Cak Nun ya enggak masalah. Monggo. Karena yang penting pada saya bukan siapa saya, yang penting adalah aku melakukan apa untukmu, aku mencintaimu atau tidak, aku berbuat baik untukmu atau tidak. Karena suksesnya terletak pada kata kerja, tidak pada kata benda. Kira-kira seperti itu. Nah sekarang Pak Muzamil, kita punya 2 paket yang sangat bagus. Jadi sebelum kita mohon kepada Mas Imam dan
Pak Sekcam untuk menyanyikan satu nomor. Ini kita mendulukan Pak Gunawan karena beliau akan memberi ular-ular kepada kita, tapi sebelumnya akan bernyanyi dulu. Saya belum tahu lagunya apa ini. Saya persilakan Pak Gun. Tadi Mas Saiful mana ya? Mas Saiful ya. Pak Gunawan monggo. Nyanyinya apa monggo, setelah itu langsung memberikan ular-ular pesan-pesan kepada anak-anak kita milenial ini. Tepuk tangan semua untuk Pak Gunawan ya. Ngajeng muslimon. Mas Saiful dikancani Mas Saiful. Karo Mas Doni dikancani. Di sini cukup. Lu gak ketok, Pak. Pak maju Pak Gunung. Nggih, mriki Pak, mriki Pak. Ayo. Ilir-ilir, sip. Don dikancani Mas Imam, dikancani Mas Imam, yo. Dikancani. Soalnya Pak, kameranya supaya bisa melihat dengan jelas di sini, Pak. Iya, ini soal tayangan di CNN nanti, Pak. Jaknun Network, ya ta. Ayo Don sini. Nyoba. Motor apa Pak mriki, Mang? Mas Saiful, kita tegaskan beliau ini dekan dari Fakultas Pertanian UGM, terus beliau adalah direktur dari Pagilaran, PT Pagilaran dan seterusnya. Beliau pernah mengundang saya 10 tahun yang lalu untuk menikmati upacara teh, karena teh itu hadiah dari Allah yang luar biasa, dan diundang orang Eropa, orang Jepang khusus untuk bikin teh. Coba bayangkan, sesuk kowe tak ngundang wong Eskimo nggak teh ning kene. Gitu ya. Tepuk tangan untuk beliau. Bismillah. Monggo Pak, sampean bebas merdeka. Setelah itu memberikan ular-ular kepada teman-teman anak-anak kita generasi milenial ini. Dari yang ler di ler tandure wis sumiler tak ijo royo tak senggo temanten anyar jangon balik no blimbing kuwi lunyu benek kanggo basuh tatira kumitir bedaing pinggir tono trumetono kanggo sepo mengko sore mumpung padang rembulan mumpung jembar kalangani yo Sakmenika pelok Kak. Kebiwa. Ilir tandure wosu tak ijo royo tak senggo temanten aja bocah
ومن غمة بأهل البدر يا الله بأهل البدر يا الله ليل كندوري وسوبيلي تاي جورو يو يو أسبت Kita tepuk tangan untuk beliau ya. Mas Syekhul. Jadi Indonesia ini kalau lihat tanahnya, kesuburannya, isi tambangnya, kandungan buminya, lautnya yang luar biasa luas, mustahil ada orang miskin di Indonesia. Mustahil. Kalau sampai ada orang miskin di Indonesia, sampai orang kesulitan menyekolahkan anak, sampai kesulitan untuk mengobati sakitnya, itu pasti ada yang tidak benar dari manajemen negara kita. Nah jadi kalau kita mau misalnya memilih presiden, kalau Anda petani misalnya, sudah diambil soal pertanian aja, pokoknya kalau presiden bisa melakukan sesuatu untuk menjadikan pertanian dan petani adalah primadonanya ekonomi Republik Indonesia, saya pilih dia, upamane ngono kuwi. Karena kita ini negara modal besar, dan yang punya modal besar bukan kita. Sekarang saya tanya sama Anda, nek kowe dagang modalmu nomor siji apa? Duitmu apa kejujuranmu, keahlianmu, sregepmu, sing ndi sing nomor siji?
Modalmu yang nomor 1 apa? Kejujuran. Nomor 2, keahlian. 3, kerja kerasmu, konsistensimu, kesetiaanmu, kenikmatanmu melakukan pekerjaanmu. Ya. Baru nanti modal uang yang kamu bisa pinjam ke bank, bisa pinjam ke orang lain. Sekarang kan kita menomorsatukan pinjaman duit. Saiki kowe duwe keluarga, duwe tanah ombo, terus kowe melarat, terus aku teko, kowe tak tukokke mobil ya, ora apa-apa kok cicil. Sesuk tak omahmu tak bangun ya, ora apa-apa nyicil. Kira-kira kowe dengan nyambut gawemu kowe ngono iso nyicil ora? Kowe tak kei mobil, tak gaweke dalan tol, tak gaweke segala macam, ning kowe ora iso nyicil, akhirnya omahmu tak pek, omahmu dadi wekku akhirnya suatu hari. Ngerti teman-teman sekalian ya. Jadi kita jangan terus ngelihat, wah kita punya ini punya itu, sik weke sapa sik. Rumangsamu JJM dak sapa? Mall kae Hartono wae Pak Hartono kae saka Solo kae. Malioboro Mall kae weke sapa? Kabeh dudu wekmu. Terus kowe bangga. Lho dudu wekmu kok. Nah, yang beliau perjuangkan adalah kalau polisi besarnya adalah Indonesia milik rakyat Indonesia, usahanya rakyat Indonesia dan jaya karena modal kita sendiri di Indonesia. Ya. Boleh utang tapi ada rasionya. Ada rasionya. Sekarang kita utang tanpa rasio, membebani presiden berikutnya tidak karu-karuan. Dan seterusnya. Kita harus ada aturan. Dari tambang batu bara di suatu wilayah oleh pemerintah 5 tahun boleh dikeruk berapa? Harusnya ada aturan. Ojo sak dintek-entekke kabeh. Lah putumu dikeki apa sok-sok. Nah, ini aturannya belum beres. Polisi pemerintahannya belum beres, sama sekali bukan hanya tidak membela petani, bukan hanya tidak memprimadonakan petani, bahkan mengeksploitasi petani sehingga ketika petani panen modar, saiki salak we modar gini-gini iki. Ning Merapi iki salak we mati. Apa sebabnya? Ya kowe kalah karo produsen-produsen lainnya dan seterusnya. Bambang kalah, Uyah kalah. Kita semua menjadi karena negara kita mementingkan modal besar dan yang beruntung adalah negara-negara atau konglomerat dari luar negeri yang punya modal besar ke sini kan gitu. Akhirnya kowe tadi ya kuwi mau. Engko nek aku ngomong biyen kok jare wah menghina. Terus piye? Ya teman sekalian ya. Nah, beliau ini bukan anti modal asing. Bukan soal anti modal asing, tapi kalau bisa kita itu kaya karena kita, miskin karena kita. Kalau kita bisa makan karena kerja keras kita, karena modal kita. Entuk utang sidik-sidik neng ono rasione, ono batese, ono logikane, ono sebab akibatnya yang kita perhitungkan. Intinya seperti itu. Dan itu karena saya membela Indonesia. Membela Indonesia tidak sama dengan membela 01 atau 02. Ojo njono aku ngomong ini jari 02, nek ngomong ini jari 01. Loh itu kan cara berpikir yang sempit, masa urip ming 01 02, ono angka nganti infinity kok. Nganti 1000, 2000, 3000, 10.000, sak juta, sak miliar, sak triliun oke banget kok ming siji karo loro iki piye. Jare angger kowe ngene sithik jari 02, ngene sithik jari 01. Kowe urip kok sempit banget, piye sak uplik piye ta kowe. Aja gelem kowe. Kowe dadi wong sing mandiri, wong sing berdaulat. Ana Allah Subhanahu wa taala, ana malaikat, ana Kanjeng Nabi, ana malaikat, ana kabeh, semua adalah temanmu. Jadi orang-orang di Bimo Martani, orang-orang di Ngemplak, orang-orang di Sleman, tolong daulatkan dirimu masing-masing di dalam kedaulatan Allah. Di dalam kedaulatan Allah. Jangan khawatir ada Allah. Tidak ada yang bisa membuatmu sedih. Karena engkau bersama Allah. La khaufun alaihim walahum yahzanun. Iki yakinono, nek kowe ora yakin kuwi ya kowe sedih, ya kowe wedi gitu loh. Sekali ya. Amin ya rabbal alamin. Sekarang saya tanya, Pak, ada enggak respon terhadap omongan saya barusan atau monggo sampean tambah dikit? Betul, jadi kita sekarang ini termasuk Mas Saiful itu ya. Kalau di Pagilaran sendiri kita punya jargon hidup untuk menghidupi. Kita ini berjuang untuk bisa hidup supaya kita bisa menghidupi gitu ya. Karena pertanian itu memang begitu. Pertanian itu nanam dulu baru panen.
dan pada saat panen dia menghidupi, tapi dia harus dihidupkan dulu. Untuk itu maka itu yang falsafah yang kami pegang, karena kebetulan kami ini orang pertanian, kami ini. Jadi intinya pokoknya teman sekalian, kita itu cah-cah nom ya sinau jenis-jenis penjajahan, politik, ekonomi, budaya dan seterusnya. Supaya Anda tahu sedang dijajah apa tidak. Sing tua-tua kaya aku serasa rapopo. Sing penting kowe urip istiqomah, nyambut gawe tenanan, nasibnya di tangan Allah. Tapi yang anak-anak muda belajar, kowe iki dijajah apa ora? Piye bentuk penjajahan? Nek biyen nganggo bedil, nek biyen nganggo teritorial, saiki ora. Saiki nganggo undang-undang, kowe ya dijajah. Nganggo aturan perda ya kowe iso dijajah gitu ya. Udah sertifikasi kowe dijajah, sapi turute. Jadi Anda pelajari, Anda daftari semua sehingga Anda akan punya kemampuan untuk menjaga dan mempagari Indonesia dari berbagai macam jenis penjajahan. Wis to, saka njaba mesti njajah wis. Rasa angel-angel mesti njajah. Bukan anti loh saya, tapi mesti njajah lah. Wis sing penting aja nesu karo sing njajah. Kowe aja gelem njajah, aja nganti iso dijajah. Mengko ta cukup to. Rasa ngafir-ngafirke wong sing penting kowe ora kafir dan kowe ora iso dipengaruhi oleh kekufuran, kan gitu aja masalahnya. Oke. Sekarang kita masih punya waktu, kalau andaikan sampai jam 1, saya tanya, mau tanya jawab atau mau gembira bersama? Gembira bersama ya. Ibu-ibu wonten ingkang padipun tanggelaken napa tegesaken napa napa tanya jawab, atau kita mau menikmati kebersamaan kita dalam perbedaan. Perbedaan dalam kebersamaan, kebersamaan dengan perbedaan. Ning tetap nikmat satu sama lain. Yang mana? Tanya jawab. Gembira bersama. Ya. Ibu-ibu sampean lihat ya, yang jual enggak apa-apa, sampean jual ke tengah enggak apa-apa. Tidak dilarang, ning ojo banter-banter. Orang apa-apa, tapi kita tidak melarang ya Bu, kita tidak pernah loh ono piye-piye njur, gak ora entuk ora ndak. Saya tidak akan pernah melarang, cuman dibijaksanai. Nah, kalau Anda orang Islam, Pak Muzamil, saya tanya satu hal nih sebelum kita gembira bersama Mas Cicit, Mas Doni siap. Allah mengatakan pokoknya hidup ini di yahkumu bil Islam, yuhkamu bil Islam. Dalam Quran ada banyak sekali itu. Ya. Antahkumu wal yah liyahkuma bainakum nah ya. Liyahkum itu menghukumi ya. Dalam arti hukum seperti pasal-pasal di Indonesia, ataukah ada makna lain yang lebih luas? Membijaksanai. Ya, jadi kadang-kadang kita itu beda tafsir. Yang namanya yahkumu ya, mamalam yahkum bima anzalallah, barang siapa tidak menghukumi. Seolah Islam itu sebuah hukum yang padat. Yang padat cuma ibadah mahdhah, sholat 5 waktu sampai haji tok. Lainnya itu cair. Jadi menghakimi dalam bahasa Arab, sebenarnya bahasa Indonesia bukan menghakimi, yahkum itu bukan menghakimi, tapi membijaksanai. Jadi nilai Islam dijadikan dasar untuk menemukan sikap bijaksana soal pertanian, sikap bijaksana soal perekonomian dan sebagainya. Jadi teman-teman sekalian, yang penting hatimu bijaksana nomor 1. Jadi hukum itu padat tapi kebijaksanaan sangat cair. Nah ini tergantung syaratnya kejujuran, kemurnian dan seterusnya. Oke, sekarang kita nikmati saja barang setengah jam. Nyuwun sewu Mas Cicit. Tangi Cit. Ya. Mas sampean ikut mimpin teman-teman ya. Kita Pak Muzamil sudah mengatakan bahwa enggak apa-apa NU Muhammadiyah, enggak apa-apa kue MTA, kue LD, sakarepmu anggere ojo ngerusak, ojo nyolong, ojo ganggu. Lakukanlah keyakinanmu masing-masing, tapi kita punya toleransi di antara sesama manusia dan penduduk. Sekarang nyun sewu, boleh enggak ibu-ibu ngalah sidik, sing ibu-ibu angkat tangan. Ibu-ibu yang di bawah, di sawah. Oh pun anu Radi kelong kathah. Oh nggih. Oh nyiapke sahur. Nyiapke sahur, oke. Sampai jam 1 atau sebelumnya? Ya subuh berarti raposo kowe. Oke, Ya, berarti ya. dibagi dua nih.
Enggak, ya Tiga, Toiba. tiga. Ya, Ilir-ilir ya Toiba. Nggih. terus Sholat baru tiga. dibagi. Oh, nggih. Ayo, Oke, kokoa, kakao apa kokoa mau? yuk kelompok santri. Ayo. Ya Toiba nggih. Ya Ya Toiba. Ya dawal ayana isagenale wal hawana ping kali. Wal hawa nadana. Sik, jadi wal hawani dua kali nggih. kali. Wal hawa nadana wal hawa nadana. Ngoten nggih? Oke. Monggo Mas Om, terus Mas Om. Iki, sing riki Mas. Cek. Apa? Iki Salat salat badar. badar ya. Nggih. Ya. Salatullah. Ayo tekan buri nyaring, weh. Stop. Sik. Apa lora to? Engko gak mengumak-umik karo Mr. Bean ae. Ayo kowe sing kowe, saiki kono. Lir-lir ya. Lir i. Wis tekan kono tok. Ora usah diteruski lagune, tekan tak sengguh. Ini salah teman-temannya. satu sebabnya kenapa tidak semangat karena nadanya kurang tinggi menurut saya. Karena nggak pakai refren lah ini. Lir-lir. Ya Toiba, sallallahu salamu. Oke, oke. Oke, siap. oke. Semanten nggih. Wis. Kuwi pas. Lir-lir. Kowe pas lilir pasmu. Heeh. Emono cah cilik, wis nglilir. Terus mulai ya. Kowe ndudung cah cilik ning simbah mbok duding. Oh kae lho. Oh, kae. Sing ora Yo, saniki kaya mau tugase. Sing dituding muni muni, sing ora dituding meneng ning batin. lagune dhewe iki. Nggih. Niki napa wau? Ya Toiba. Ya Toiba. Ya Toiba nggih. Jiro ya. Toy.
Se. Jane wis bener lho. Ning kok dadak guyu lho, buang energi tenan. Tadi kedam, ya Toibah. Ora konsen kok soalnya. Ning ya oh saiki ngene. Ben ora bae sing dawa, sakniki sing ngilir-ilir iki. Niki kene sing ya Toibah. Kono sing kene sing kono salat badar. Ya Toibah. Jit. Ini ya, kita kan bertentangan soal pendapat. Nggih. Nah, atine aja melu bertentangan, atine tetap kompak. Jadi ini kita sekarang latihan menyatukan hati kita. Kita bergembira bersama-sama, meskipun pikiranmu beda hasilnya. Tapi hatinya disambung terus, karena hidupmu itu nanti di bawah sadar. Sampai ke akhir nanti yang berlaku bukan otakmu tetapi rohanimu, kan begitu. Jadi sekarang kita nikmati kebersamaan ini, sikil tengen maju, sikil kiwa ora leren, dia siap maju. Demikian juga, jadi semua faktor itu selalu konsentrasi pada kebersamaannya. Kan begitu. Kue mangan barang kan ilate konsentrasi, untune konsentrasi, semua konsentrasi. Begitu kue mikir sidik, biasanya njur kecakot. Nah sekarang kita jangan terlalu tergantung kepada pikiran yang berbeda, asalkan hatimu bersatu sebagai masyarakat terus menerus dan dilatih kemesraan sosial seperti ini. Katanya sederhana, neng ngono kuwi urip ki nek kue mengandalkan perbedaan pikiran itu akhirnya mengkerengan 0102. Hatimu dipersatukan sebagai rakyat Indonesia. Kita latihan lagi Jit sekarang. Yang tadi ya. Tetap saya balik ya. Ono apa? Lir. Ya Toibah. Ya Toibah. Lir semana nggih? Towa. Se. Ora konsentrasi. Kuwi ibarate ngendikane Mbah Nun lho nek sikile tengen ki wis melangkah, sikil kiwa aja nggone anat gelut sikile kene njuk kirah mlaku-mlaku. Nek melangkah bareng ya ora penak to. Hah? Wong ngene iki. Ah kaya pocong. Ora ayo to konsentrasi sithik. Yuk. Yuk dirine sahur lho iki. Yuk. Towa. Lir ilir. Stop. Iki ternyata iki kudu diajokke nang dewan juri. Sik kapusan ngono nang kene iku. Wah, ngono tok. To? Jit. Dalem, Mbah. Ini ya, sebenarnya enggak lulus itu enggak apa-apa. Oh, enggak Karena dalam keadaan enggak lulus terus mentertawakan satu sama lain itu berarti menunjukkan bersatunya hati Anda semua. Keindahan. Gitu loh. Yang penting dilatih atine dadi siji mergo pikirannya mesti beda-beda. Nek atimu melo beda akhirnya kerengan. Makanya kita pertahankan imannya tetap, persatuannya tetap, cintanya tetap meskipun pendapatnya berbeda-beda kan begitu. Kalau kita tarik ke ilmu yang serius ya. Jadi kalau ilmu itu hasilnya memecah belah.
Karena ilmu itu tugasnya adalah mengidentifikasi, membeda-bedakan, mempilah-pilahkan. Maka ada fakultas pertanian, ada fakultas ekonomi, visipol. Kan itu hasil ilmu. Ilmu itu membedakan. Mencari perbedaan, mencari ketidaksamaan. Sementara kalau iman, hati, spiritualitas, tasawuf itu mempersatukan. Jadi masyarakat harus tetap melatih imannya, jangan hanya melatih ilmunya. Karena ilmu itu hasilnya pasti perpecahan. Ilmu sekarang harus dicari, harus dikembangkan, asalkan tidak menciptakan perpecahan. Demikian juga salah satu hasil ilmu adalah demokrasi. Laksanakan demokrasi, asalkan kamu jaga jangan sampai menciptakan perpecahan. Kan jelas sekarang. Jadi ilmu itu memecah belah, ilmu itu mempilah-pilah gampangannya. Tapi kalau iman itu menyatukan. Jadi anak-anakku sekalian di Ngemplak ini alhamdulillah meskipun kita punya perbedaan ilmu dan pendapat tapi kita tetap melatih kesatuan dan kebersamaan. Nyawiji judul pada malam hari ini. Tepuk tangan untuk masyarakat Ngemplak dan Bimo Martani. Oke, alhamdulillah, bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan malam hari ini Allah mengabulkan semua yang ada dalam kandungan hati Anda semua. Bersatu itu tidak bisa diajarkan, bersatu itu bisanya dibiasakan, dilatihkan. Dan ini cuma merangsang untuk memberi contoh aja bahwa kita harus membiasakan nyawijining ati satu sama lain. Baik sesama bangsa Indonesia maupun sesama umat Islam, maupun sesama orang beriman yang mungkin agamanya berbeda-beda. Hatinya tetap satu karena kita semua adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pokoknya muga-muga rezekine lancar nggih. Bahkan usahanya bisa ditingkatkan, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Didudui dalane. Didudui dalane oleh Allah, barang siapa berjihad di dalamku kata Allah maka akan aku tunjukkan jalannya. Amin ya rabbal alamin. Semuanya coba dirubah duduknya menjadi lebih mendekat hatinya kepada Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Fa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illa huwa 'alaihi tawakkaltu wa huwa rabbul arsyil azim. Sama-sama. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik. Hatinya memohon kepada Allah masing-masing, hatinya memohon kepada Allah. Ya ayyuhar rajuna minhu syafa'atan sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ashrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin ar-raufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Wa ya ayyuhal mustaquna ila ru'ya jamali sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim ashrafas salati wa taslim ala sayyidina wa nabiyina Muhammadin raufir rahim. Allahumma salli wa sallim wa barik. Wa ya man yakhtubu wisalahu yaqatan wa manama sallu ala
وسلموا تسليما اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه. Untuk semua yang hadir pada malam hari ini kita mohon kepada Allah untuk perusahaannya Mas Saiful, untuk Pagilaran, untuk semua masyarakat Bimo Martani, untuk semua masyarakat Ngemplak, Sleman, DI dan seluruh bangsa Indonesia. Ya Allah, jagalah mereka, jagalah mereka, jagalah mereka dari hal-hal yang menyusahkan mereka. Ya Allah, jagalah mereka di dalam persatuan dan keamanan dan kenikmatan-Mu. Ya Allah. Salatun minallah wa salam ala al-Mustafa syarifil maqam. Salatun minallah wa salam ala al-Mustafa syarifil maqam. Ya Allah ridha, ya Allah ridha, ya Allah ridha. Amin, amin, amin. Ya Allah ridha, ya Allah ridha, ya Allah ridha. Allahumma salli wa sallim wa barik alaih. Kita sudah laba persaudaraan, sudah laba kemesraan meskipun tidak kenal satu sama lain namanya. Dan saya mohon dengan sangat kepada Allah Subhanahu wa taala agar Anda dimudahkan hidupnya. Amin ya rabbal alamin. Pulang dengan tenang, tertib. Salamannya kita masih punya waktu lusa di Magelang, kemudian di Mojopat Syafaat, dan seterusnya. Kita masih punya banyak waktu, amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ibu-ibu, bapak-bapak semua dari Ngemplak dan dari Bimo Martani mendapatkan rahmat barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Saya mohon maaf atas semua kesalahan-kesalahan saya bersama Kiai Kanjeng. Bapak-bapak sembah nuwun atas kesabarannya, bapak ibu-ibu semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.